Halo semua, selamat datang di Fisik Easy. Kali ini kita akan membahas soal persiapan ujian sekolah kelas 12. Kita masuk ke soal pertama. Berapa kalor yang diperlukan untuk mengubah 4 gram es pada suhu 0 derajat Celcius menjadi uap air pada suhu 100 derajat Celcius? Di sini sudah diketahui kalor jenis air, kalor leburnya, dan kalor uapnya. Oke, sekarang kita akan melihat 3 proses dari perubahan es menjadi uap. Berarti ada Q1, yaitu perubahan es menjadi air. Kemudian ada Q2, yaitu proses perubahan suhunya dari 0 menjadi 100, dan Q3 proses penguapan. Tinggal kita masukkan rumusnya. Q1 itu M kali L, Q2 MC delta T, dan Q3 M kali U. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. M dikali L, ini tidak perlu kita ubah masanya karena sudah dalam satuan Joule per gram untuk kalor leburnya. Kemudian untuk yang Q2-nya masanya harus diubah karena C-nya dalam satuan Joule per kilogram. Untuk yang Q3 itu nggak perlu diubah. Oke, tinggal kita kalikan hasilnya 1344 ditambah 1680 ditambah 9040 sama dengan 12.064 Joule. Soal nomor 2, sebuah beban bermasa 250 gram digantung dengan sebuah pegas yang memiliki konstanta 100 Newton per meter, kemudian disimpangkan hingga terjadi getaran selaras. Di sini yang ditanyakan adalah periode getarannya. Untuk kasus pegas yang digetarkan, kita bisa menggunakan persamaan untuk mencari periodenya ya. T sama dengan 2pi akar M dibagi K, di mana M adalah massa dan K adalah konstanta pegasnya. Tinggal kita masukin angkanya, 2pi dikali akar 0,25, jadi massanya dijadikan kilogram, dibagi 100, jadi hasilnya 2pi dikali 0,05 atau sama dengan 0,1 pi sekon. Nah, ini bisa juga V-nya kita ganti 3,14, jadi hasilnya 0,314 sekon. Selanjutnya soal nomor 3, di sini ada sebuah botol yang memiliki dua permukaan besar dan kecil yang dialiri oleh suatu fluida. Diameter penampang besar 3 kali diameter penampang kecil. Jadi yang ditanyakan kecepatan aliran fluida pada pipa yang kecil atau penampang yang lebih kecil atau nilai di V2-nya. Oke, di sini kita bisa lihat ada kata kuncinya yaitu diameter penampang besar 3 kali diameter penampang kecil. Jadi ini kita marking. Kemudian dari sini kita bisa lihat yang diketahui dari soal yaitu D1 sama dengan 3 kali D2. Kemudian V1 4 meter per sekon, yang ditanyakan V2. Kita bisa menggunakan persamaan kontinuitas yaitu V1 dikali D1 pangkat 2 sama dengan V2 kali D2 pangkat 2. Tinggal kita masukin angkanya, 4 dikali 9 D2 pangkat 2, artinya 3D2 ini dikuadratkan. Kemudian hasilnya V2 sama dengan 36 meter per sekon. Selanjutnya soal nomor 4 tentang listrik statis. Di sini ada 3 buah muatan A, B, dan C seperti gambar. Jarak masing-masing muatan 1 meter. Muatan di A itu plus 1 mikrokolom, muatan di B minus 2 mikrokolom, dan muatan di C plus 4 mikrokolom. Konstanta K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Pertanyaannya diminta untuk mencari besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Oke, kita lihat dari gambar kelihatan jelas bahwa FBC dengan FBA itu arahnya berlawanan. Kita cari dulu FBA, rumusnya K QB dikali QA dibagi RBA kuadrat. Tinggal dimasukin angkanya, hasilnya 18 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Kemudian kita cari FBC, K QB QC dibagi RBC kuadrat, 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB-nya berapa? Minus 2 mikrokolom, berarti 2 kali 10 pangkat 6 minus 6, sorry, langsung aja seperti itu. Dan QC nya
plus 4 mikrokolom. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 6. Minusnya nggak usah dipakai ya kalau kasus seperti ini. Kemudian RBC-nya 1 pangkat 2. Nanti minusnya itu hanya dipakai untuk arah berarti gitu. Kemudian FBC-nya hasilnya 72 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Karena mencari muatan di B, berarti FB sama dengan FBC dikurang FBA. Karena kanan dikurang kiri. 72 kali 10 pangkat minus 3 dikurang 18 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 54 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Lanjut ke soal nomor 5, ada mobil polisi sambil membunyikan sirine yang berfrekuensi 640 Hz mengejar motor penjahat yang melarikan diri dengan kecepatan 72 km per jam. Mobil polisi mempercepat kecepatannya hingga 108 km per jam agar dapat mengejar penjahat itu, dan saat itu angin bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon searah dengan gerak mobil polisi. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, maka tentukanlah besar frekuensi bunyi sirene yang didengar oleh penjahat bermotor tersebut. Ini soal berkaitan dengan efek Doppler. Oke, besaran yang diketahui dari soal yaitu kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, kemudian kecepatan pendengarnya 72, tapi kita jadikan meter per sekon, yaitu 20 meter per sekon. Pendengar ini menjauhi sumber atau polisi, berarti tandanya minus, makanya minus 20 meter per sekon. Kemudian kecepatan sumbernya minus 30 meter per sekon, karena polisinya mendekati penjahat, jadi minus, sumbernya minus ya. Kemudian kecepatan anginnya plus 10 meter per sekon, plus artinya kecepatan angin searah dengan kecepatan sumber bunyi. Kemudian frekuensi sumbernya 640 Hz dan yang ditanyakan adalah frekuensi pendengar. Rumus yang digunakan yaitu rumus efek Doppler tetapi dengan penambahan kecepatan angin. Jadi ada plus minus VA. Sekarang tinggal kita masukin angka-angkanya aja. V-nya 340 ditambah 10 dikurang 20, kemudian dibagi 340 ditambah 10 dikurang 30 dikali kecepatan sumbernya 640. Nah ini kan 350 dikurang 20 kan 330 dibagi 320 dikali 640, hasilnya 660 Hz. Jadi kecepatan bunyi sirine yang didengar oleh penjahat bermotor tersebut adalah 660 Hz, lebih besar daripada kecepatan sumber sebenarnya atau kecepatan sirine yang sebenarnya. Selanjutnya soal nomor 6 ini tentang momentum dan impuls. Di sini ada Mono dan Norman yang bermasa 20 dan 40 kg berada di atas perahu bermasa 180 kg yang awalnya bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon. Kemudian tiba-tiba perahu melambat dengan perlambatan 0,05 karena baling-baling perahu terjerat sampah. 1 menit kemudian Norman melompat terjun ke danau dengan kecepatan 2 meter per sekon berlawanan arah dengan gerak perahu. Kemudian yang ditanyakan kecepatan perahu setelah Norman melompat ke dalam air. Besaran-besaran yang diketahui, massa Mono 20 kg, massa Norman 40 kg, massa perahu 180 kg, kecepatan awal semuanya ini 8 meter per sekon, kemudian perlambatannya 0,05, waktunya 1 menit dijadikan sekon 60 sekon, kemudian kecepatan akhir Norman itu 2 meter per sekon. Ini ditanyakan adalah kecepatan akhir perahu. Jadi sebelumnya kita cari terlebih dahulu kecepatan awal perahu sebelum Norman lompat ya, setelah ada perlambatan dan sebelum Norman lompat. Kita gunakan persamaan VP sama dengan V0P dikurang AT. Karena perlambatan 8 dikurang 0,05 dikali 60 5 meter per sekon. Kemudian kita cari kecepatan akhir perahu setelah Norman lompat ke dalam danau. Kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum. M total dikali VP sama dengan MM ditambah MP dikali V aksen P dikurang MN dikali V aksen N. Tinggal kita masukin angka-angkanya seperti ini. Hasilnya 1200 sama dengan 200 V
aksen P dikurang 80. Jadi jawabannya 1280 dibagi 200, 6,4 meter per sekon. Dipahami sekali lagi, hukum kekekalan momentum, momentum sebelum sama dengan total momentum sesudah. Soal terakhir dalam pembahasan kita kali ini yaitu tentang masih momentum dan impuls. Ada seekor kucing bermassa 6 kg berlari dengan kecepatan 2 meter per sekon. Selang 0,4 sekon, kucing menabrak pagar hingga berhenti. Berapa gaya yang bekerja saat menabrak pagar? Saat kucing menabrak pagar maksudnya. Di sini kita bisa menggunakan konsep atau persamaan dari perubahan momentum sama dengan impuls. Yaitu impuls itu kan F dikali delta T, kemudian perubahan momentum itu M dikali delta V. Jadi kita tinggal masukin aja ke persamaan itu. Sebelumnya kita cek dulu, ada massa 6 kg, kecepatan awal 2 meter per sekon, kemudian kecepatan akhirnya 0, delta T-nya 0,4. Jadi F dikali delta T sama dengan delta P, F kali delta T sama dengan M dikurang V2 dikurang V1. Tinggal kita masukin angkanya, F dikali 0,4 sama dengan 6 dikali 0 dikurang 2. Jadi F sama dengan minus 12 dibagi 0,4 sama dengan minus 30 Newton. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next video. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각